Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Dwinata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik dari seleksi Bawaslu Provinsi Bali. Seperti kita tahu bersama bahwa Bawaslu Bali segera akan mengakhiri masa jabatannya dan sekarang sudah dibentuk tim seleksi atau panitia seleksi yang diketuai oleh Bapak Dr. Ana Agung Gede Oke Wisnumurti. Tentu ini prosesnya akan segera berlangsung. Kita perlu menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa ada kesempatan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam konteks sebagai penyelenggara di Bawaslu di Provinsi Bali diberikan kesempatan. Tapi bagaimana prosesnya? Tentu kita akan mengulas nanti dengan Ketua Panitia Seleksi ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kemudian kata sehat. Nah, sekarang dipercaya sebagai Ketua Tim seleksi katanya, iya. Untuk Bawaslu Provinsi Bali. Iya. Bukan kabupaten kota gini kayak Bukan, lain. Ya, mungkin proses sejauh mana sampun sudah berjalan nih, Iya. Dan tahap-tahapannya nanti seperti apa? Silakan. Ya, pertama kita ditetapkan menjadi tim seleksi oleh Bawaslu Pusat. Itu tanggal 29 kita training ya. Semacam pelatihan di Jakarta. Itu 3 hari di sana. Jadi selama pelatihan itu kita diberikan tentang pedoman-pedoman, tata cara seleksi, sampai kemudian bagaimana tim ini bisa menghasilkanlah Bawaslu di tingkat provinsi, khususnya di Provinsi Bali. Sebenarnya ada 29 provinsi yang akan masa tugas Bawaslu itu berakhir dan harus segera dilakukan seleksi. Jadi tanggal 29 Maret ditunjuk. 29 sudah berproses itu pelatihan. Kemudian mulai tanggal 12 sampai tanggal 14 kemarin itu kita adakan sosialisasi sesuai tahapan ya. Tahapan yang ada dalam pedoman seleksi Bawaslu. Yang pedoman ini sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat di webnya Bawaslu, baik itu di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten Kota. Kita sebarkan di situ pedomannya, kemudian ada persyaratannya. Nah, mulai hari ini tanggal 17, hari ini ya, tanggal Senin ya. Senin 17 ini sudah mulai masyarakat boleh mendaftar. Boleh mendaftar dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ada. Jadi ketentuannya apa saja itu sudah ada. Berkas-berkas apa yang perlu dilengkapi itu juga sudah ada, termasuk belangko isian. Jadi mereka tinggal ngunduh di web untuk kemudian mereka perbanyak atau apa ya. Jadi masyarakat tidak susah lah atau tidak harus datang gitu. Bisa sekarang dengan media yang begitu sangat mendukung. Sebenarnya bisa memanfaatkan itu. Itu dari tanggal 17 sampai tanggal 3. 3 Mei. Ya. Jadi di tengah-tengah ini kan ada jedah ya, jedah cuti bersama. Dari tanggal 19 sampai tanggal 26. Berarti selama cuti kita tidak dilayani secara offline gitu. Kenapa? Karena kan cuti. Proses tahapan ini bekerja dan pelayanan administrasi ini dilakukan sesuai dengan jam kerja. Jadi jam kerjanya dari jam 8 sampai jam hari 16. Kerja, kan gitu ya? Ya jam kerja dan hari kerja. Nah, selanjutnya nanti akan ada perpanjangan gitu ya. Apabila tidak memenuhi kuota, ada perpanjangan, kemudian ada pemeriksaan berkas, ada penyempurnaan berkas, kemudian baru nanti diadakan seleksi administrasi. Dari jumlah pendaftar, berapa yang lolos administrasi, berapa yang dianggap gugur sesuai dengan persyaratan yang ditentukan gitu. Jadi pendaftaran nanti dia ada seleksi administrasi, kalau lolos baru melanjutkan. Baru melanjutkan ada beberapa tahapan ya. Tahapan. Ada tes kesehatan, di situ ada psikotes, ada CAT ya, tes tulis. Ya. Kemudian wawancara. Baru nanti terakhir. Kalau tugas yang paling akhir katakanlah begitu dari tim seleksi kapan ini ya Pak Wisnu? Kalau kita tarik dari masa tugas
Bawaslu sekarang itu kan tanggal 23 Juli Bawaslu yang baru harus sudah ada ya. terbentuk. Ya. Oke. Jadi berarti kan sebelum itu proses penetapannya sudah harus ada. Sehingga pada tanggal 23 Juli sudah ada yang baru untuk melanjutkan kegiatan Bawaslu yang sekarang gitu. Mungkin persyaratan-persyaratan umum yang katakanlah kalau detail kan cukup banyak ya Pak. Ya, kalau ada 18 itu. Ada 18 ya banyak. Ya, ada 18. Tapi secara umum apakah ada batasan umur misalnya pendidikan atau apa sudah pernah pengalaman di kepemiluan atau seperti apa? Kalau umur ya? Umur ya? 35 tahun ya. Coba dicek lagi ya. Oh, gitu. Tapi ada batasan umurnya ya, gitu, umur 35 tahun, kemudian pendidikan serendah-rendahnya S1. Kemudian dia harus buat paper juga kan, buat paper tentang kepemiluan sesuai dengan pengalamannya, termasuk juga bagi teman-teman yang nanti berminat pengalaman-pengalaman di kerja di kepemiluan itu penting, karena dia juga jadi referensi untuk mereka bisa daftar ya, paling tidak memperkuat kurikulum vitae-nya lah, bahwa pernah jadi apa baik itu di Bawaslu atau di KPU. Oke, kalau kita bicara tentang kesempatan katakanlah begitu ya bagi masyarakat Bali, perempuan jelas gitu ya. Kemudian bagaimana dengan disabilitas? Kalau kemarin kita kan sempat baca dari sosialisasi disabilitas diberikan kesempatan juga untuk. Nah, gimana penjelasannya Pak? Iya, semua warga kan diberikan kesempatan yang sama untuk bisa mendaftarkan diri. Tentu dengan memenuhi persyaratan, iya kan? Apapun itu pasti ada syaratnya. Jadi semua warga silahkan daftar, tetapi penuhi persyaratan. Ya, baik itu masyarakat umum, perempuan, kemudian tokoh masyarakat, akademisi, bahkan ASN sekalipun, tetapi kan ada syaratnya. Semua ada syaratnya, ikuti aja itu. Ya, dari semua, termasuk difabel. Difabel ini juga diberikan kesempatan, tapi penuhi syaratnya gitu. Jadi tidak serta-merta gitu. Oh gitu ya. Ya, semua ada syaratnya, disitulah nanti karena tahapan seleksinya juga kan banyak dan panjang. Ya, cukup lama ya. Ya, cukup lama. Ada tes ini, tes A, tes B dan segala macam ya. Nanti akhirnya ada tes wawancara juga gitu ya dari kalau kita lihat kerja tim sel ini pertama kan melakukan sosialisasi. Dan sosialisasi ini sudah kita lakukan, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman media di Bali yang begitu sangat antusias ya, mendukung kita dan menginformasikan kepada masyarakat, termasuk hari ini Bali TV ya, Bali Pos sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada publik. Ini satu hal yang sangat positif karena publik perlu tahu. Yang kedua, itu tugas yang harus kita lakukan nih sesuai dengan pedoman. Nah, tahapan-tahapan yang lain kayak pendaftaran, penerimaan berkas kan dilakukan oleh sekretariat. Dan sekretariat tim sel ini beda dengan sekretariat Bawaslu. Karena biar nggak salah kamar. Oh gitu ya. Jadi sekretariatnya kita di Hotel Puriayu di Jalan Sudirman. Oh iya. Di situ sudah ada petugas yang menunggu. Kalau teman-teman itu nanti menyampaikan berkas secara offline. Tetapi bisa via pos juga bisa. Ya, jadi tidak harus datang, tetapi via pos juga ada. Mereka nanti akan memberikan tanda terima. Nah, pemeriksaan berkas dilakukan oleh tim sel untuk menentukan apakah memenuhi istilah kita MS memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat. Kalau TMS berarti gugur di administrasi. Jadi gitu sampai. Oh berarti beda sekretariat ya, tidak? Beda, tidak boleh sama karena menghindari nanti kalau ada misalnya konflik kepentingan gitu ya, incumbent gitu kan, incumbent yang mau daftar kan. Jadi, tapi incumbent boleh daftar ya, petahana boleh, selama tetapi, masih memang ada masa. Ya, incumbent itu kan mereka kan dibatasi masa jabatannya 2 kali, 2 periode. Jadi kalau yang masih 1 periode dan berkeinginan untuk mengabdi lagi ya monggo gitu, tapi tetap dia harus mengikuti tahapan. Oke. Kalau kita bicara tentang panitia seleksi, mungkin masyarakat membayangkan apakah panitia seleksi ini yang akan memutuskan nanti 5 orang yang akan menjadi, atau ada hanya menyeleksi kemudian menyetorkan nama, nanti Bawaslu Pusat yang akan menentukan dari keluar nama-namanya itu. Penetapan Bawaslu baik itu di
provinsi maupun di kabupaten, ya, yang nanti juga prosesnya sama, itu oleh Bawaslu Pusat. Bawaslu Pusat ya? Dan tim sel ini juga dibentuk oleh Bawaslu Pusat. Bawaslu Pusat. Jadi tugas tim sel ini adalah membantu Bawaslu Pusat untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu. Sebagaimana tahapan tadi ya. Baik itu kayak tes tulis misalnya. Jadi tes tulis sudah disiapkan oleh Bawaslu Pusat. Nanti melalui CAT, ini ingat ya. Tes komputer ya? Komputer. Jadi hasilnya udah langsung kerekam. Kayak ini. pegawai negeri ya? Ya. Ini ya, Jadi hasilnya mulai kerekam. Sehingga di situ sebenarnya kan lebih banyak bermain kemampuan mereka, iya kan. Tim sel hanya memfasilitasi. Yang kedua misalnya kayak tes kesehatan, bebas narkoba, kemudian tes psikologi. Itu bagi calon yang sudah memenuhi syarat nanti biayanya akan ditanggung oleh Bawaslu. Jadi nggak tetap berbiaya kan, tapi biayanya akan ditanggung oleh Bawaslu. Dan itu juga yang menentukan kan mereka gitu. Nah, kita hanya memfasilitasi. Jadi peran tim sel ini sesungguhnya diwawancara. Tapi pedoman wawancara kan sudah disiapkan. Dan mekanisme bagaimana wawancara dilakukan juga sudah disiapkan. Sehingga standarnya jelas. Nah dari semua pendaftar ini, nanti tim sel itu melahirkan 10 dua kali gitu. Dua kali anggota Bawaslu yang ditetapkan. Kalau di Bali itu kan ada 5. Tapi di tempat lain ada juga yang 7 gitu. Jadi 2 kalinya. Kalau di Bali 5, berarti yang disetorkan namanya nanti 10. Sebagai calon gitu ya? Iya, baru calon. Dari 10 ini, yang menentukan nanti adalah Bawaslu Pusat. Oh, bukan tim sel ya? Bukan. Tugas kita hanya mengantarkan 10 orang itu. Jadi memilih hanya 10 orang saja, kemudian disetorkan, nanti Bawaslu yang akan memutuskan. Yang akan memutuskan 5. Siapa 5 orang? Dari 10 itu gitu. Oke, jadi memang ini perlu juga kejelasan pada masyarakat ya. Jangan sampai ini tim sel yang memutuskan gitu ya. Ini tim sel yang memutuskan. Tugas kita lebih kepada ini memfasilitasi lah gitu ya. Termasuk juga menginformasikan kepada publik bahwa ini loh sedang ada kegiatan ini dan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Kalau kendala-kendala yang selama ini dihadapi Pak Wisnu sudah selama berjalan sekian waktu? Iya, yang pertama itu kan tim sel ini bekerja dengan waktu dan timeline yang begitu sangat ketat. Ya. Nah, di tengah-tengahnya ini kan ada hari raya, ya kan? Iya juga ya. Kemudian anggaplah misalnya kita harus kebut ini untuk sosialisasi misalnya, diberikan waktu 3 hari ya, 12 sampai 14. Jadi tanggal 11 kita rapat, menyiapkan bahan, 12 kita sudah harus ke lapangan nih, membagi diri. Gimana waktu 3 hari itu bisa kita manfaatkan, itu satu ya. Tetapi itu lagi saya katakan, karena dukungan media saya menjadi lebih terbantu. Sampai juga tim lain yang lain. Nah, yang perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat, ada ketentuan yang mengatakan bahwa di Bali diperlukan 5 orang anggota Bawaslu. Maka yang mendaftar itu 5 kali 8 sekurang-kurangnya. 5 kali 8 berarti 40 orang. 40 orang. Minimal ada 40 orang pendaftar gitu ya. 40 orang pendaftar. Dari 40 orang pendaftar itu harus ada 30% perempuan. Oh iya ya. Dari artinya, pendaftar ini ya. Dari pendaftar nih. Dari 30%, anggaplah 40, dari 30%-nya sekitar 11 orang lah ya. Harus itu. Harus perempuan. Kalau tidak ada perempuannya sampai 11, 30%. Kalau tidak ada kan berarti tidak memenuhi persyaratan kan. Tidak memenuhi persyaratan jumlah. Berarti harus diulang lagi? Bukan diulang, tapi diperpanjang. Oh, diperpanjang. Kita diberikan kesempatan untuk memperpanjang. Oh, iya. Jadi pengumuman perpanjangan itu nanti tanggal berapa? 6, kalau tanggal 4 atau tanggal 6 itu. Setelah itu besoknya sudah mulai bisa mendaftar bagi yang berkeinginan gitu. Tapi kan jangan menunggu diperpanjang lah. Kenapa? Karena menunggu diperpanjang, ya kalau kurang, kalau lebih kan tidak perlu. Tapi kalau lebih dilanjutkan. Dilanjutkan, kan sudah memenuhi. Kalau perpanjangannya sekali saja ya Pak? Iya, sekali. Nanti kalau misalnya sudah ternyata tidak juga ya tetap proses berlangsung. Karena itu tadi kita dibatasi waktu. Kalau dari panitia sendiri berharapnya gimana? Apa pendaftaran ini bisa katakanlah sebanyak-banyaknya gitu atau? Jelas. Ini kan kesempatan. Karena kita sadar betul
Bawaslu ini adalah lembaga yang strategis dalam rangka menjaga demokrasi kan. Dan mereka diciptakan juga untuk gimana proses demokrasi itu bisa berjalan. Baik. Penting ya bahwa Sangat penting. baik Pak Wisnu, sebagai closing statement dari Pak Wisnu mungkin kembali lagi ada hal yang penting mungkin kepada masyarakat. Iya. Baik apakah mengajak masyarakat, ya ayo kita rame-rame ikut Iya. daftar atau seperti apa? Silakan Pak Wisnu. Ya, tentu saya mengajak ya seluruh masyarakat Bali bahwa Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu di samping ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu ini adalah partner kerjanya KPU. Dan kita tahu lembaga ini sangat strategis dalam rangka membangun demokrasi kita. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh masyarakat Bali, karena ini harus berdomisili di Bali ya, untuk ikut bersama-sama berpartisipasi. Siapa tahu di antara kita ada 5 orang terbaik yang nanti akan menjadi anggota Bawaslu, sehingga mereka bisa memantau, mengawasi, termasuk melakukan langkah-langkah preventif agar pemilu itu berjalan luber jurdil. Ya, jadi langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Oleh karenanya pengalaman untuk yang pernah menjadi penyelenggara, kemudian kapabilitas, integritas, kemudian independen, ini juga menjadi hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi masyarakat atau teman-teman yang ingin berminat menjadi calon anggota Bawaslu dulu ya, karena yang menetapkan Bawaslu itu nanti adalah Bawaslu Pusat. Baik. Terima kasih Pak Wisnu atas waktunya dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kita semacam informasi juga penting sebenarnya sampaikan Pak Wisnu tadi, masyarakat mungkin perlu juga yang punya ya berpartisipasi dalam pemilihan umum, bagaimana pemilihan umum bisa berlangsung dengan luber jurdil. Peran Bawaslu cukup besar sana, dan mudah-mudahan ini menjadi menambah minat kita bersama-sama untuk beramai-ramai mungkin mendaftar dan ikut seleksi. Tentu nanti Bawaslu Pusat yang akan menentukan, bukan tim seleksi. Terima kasih pemirsa Bali TV, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.